Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas beberapa materi mengenai hakikat manusia. Hakikat manusia merujuk pada esensi atau sifat dasar yang mendefinisikan keberadaan dan keunikan manusia sebagai makhluk hidup. Ini mencakup berbagai aspek yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, baik dari segi biologis, psikologis, sosial, budaya, maupun spiritual. Secara umum, hakikat manusia meliputi kemampuan berpikir rasional, berinteraksi sosial, menciptakan dan mewariskan budaya, serta memiliki kesadaran spiritualitas. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Interaksi sosial adalah kebutuhan dasar karena manusia membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, kerjasama, dan berbagi perasaan serta pengalaman. Melalui interaksi sosial, manusia belajar norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, makhluk berbudaya. Manusia menciptakan dan mengembangkan budaya yang mencakup seni, bahasa, adat istiadat, dan tradisi. Budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi dan pendidikan, membentuk identitas dan karakter individu serta masyarakat. Yang ketiga, makhluk berpikir. Kemampuan berpikir rasional, kritis, dan kreatif adalah salah satu ciri khas manusia. Melalui proses berpikir, manusia dapat memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kemampuan ini juga memungkinkan manusia untuk merencanakan masa depan dan merefleksikan pengalaman masa lalu. Yang keempat, makhluk beriman. Bagi banyak orang, kepercayaan terhadap kekuatan spiritual atau agama adalah bagian penting dari kehidupan. Agama memberikan pedoman moral, etika, dan tujuan hidup yang membantu manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menghadapi berbagai tantangan. Materi selanjutnya, pengembangan manusia. Pengembangan manusia adalah proses peningkatan serta pemanfaatan potensi individu secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan, kualitas hidup yang lebih baik, serta kemampuan untuk berkontribusi secara efektif dalam masyarakat. Yang pengembangan yang pertama ada pengembangan fisik, peningkatan kesehatan dan kebugaran fisik melalui olahraga, nutrisi yang baik, dan perawatan kesehatan. Fisik yang sehat adalah dasar bagi kesejahteraan individu dan kemampuan untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan optimal. Yang kedua, pengembangan intelektual. Proses pembelajaran yang melibatkan pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di rumah, dan pendidikan non-formal seperti kursus dan pelatihan. Pengembangan intelektual mencakup kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Yang ketiga, pengembangan emosional, kemampuan untuk memahami dan mengelola serta mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Ini termasuk pengembangan empati, kepercayaan diri, dan ketahanan emosional yang memungkinkan individu untuk menghadapi stres dan tantangan hidup. Yang keempat, pengembangan sosial, pembelajaran keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Interaksi dengan keluarga, teman, dan masyarakat membantu individu untuk membangun hubungan yang positif dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Yang kelima, pengembangan spiritual mencakup makna hidup, nilai-nilai moral, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pengembangan spiritual melibatkan refleksi pribadi, meditasi, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan atau spiritual. Materi selanjutnya, landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah dasar atau pijakan yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pendidikan. Landasan ini mencakup berbagai aspek seperti filosofi, psikologi, sosiologi, budaya, dan hukum, yang memberikan arah, tujuan, dan nilai-nilai dalam sistem pendidikan. Landasan pendidikan terbagi menjadi beberapa, yaitu ada landasan filosofis. Pendidikan didasarkan pada berbagai aliran filsafat yang memberikan pandangan tentang tujuan pendidikan, seperti humanisme yang menekankan perkembangan individu secara holistik, pragmatisme yang berfokus pada pembelajaran melalui pengalaman, dan idealisme yang mengutamakan pengembangan moral dan intelektual. Yang kedua adalah landasan psikologis.
Memahami perkembangan psikologi serta peserta didik adalah kunci untuk merancang metode pengajaran yang paling efektif. Teori-teori psikologi pendidikan seperti teori perkembangan kognitif, Jean Piaget, dan teori pembelajaran sosial Albert Bandura memberikan panduan tentang bagaimana pengajaran dan remaja belajar dan berkembang. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Pendidikan tidak bisa lepas dari konteks sosial di mana ia berlangsung. Sosiologi pendidikan meneliti bagaimana faktor-faktor sosial seperti kelas, sosial, gender, dan budaya mempengaruhi akses dan hasil pendidikan. Pendidikan juga berperan dalam mempersiapkan individu untuk peran sosial mereka di masyarakat. Yang keempat, landasan kultural. Nilai dan tradisi budaya suatu masyarakat mempengaruhi kurikulum dan metode pengajaran. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pendidikan membantu peserta didik memahami dan menghargai warisan budaya mereka serta membangun identitas diri. Yang kelima, landasan yuridis. Peraturan dan perundang-undangan mengatur berbagai aspek sistem pendidikan, termasuk hak dan kewajiban peserta didik, guru, dan institusi pendidikan. Kebijakan pendidikan nasional seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia memberikan kerangka hukum untuk memastikan bahwa pendidikan dilaksanakan secara adil dan merata. Materi selanjutnya ada asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan. Asas-asas ini memberikan arah dan nilai yang harus dipegang dalam semua aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang pertama ada asas demokrasi. Pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Pendidikan demokratis menghargai hak setiap individu untuk mengakses pendidikan dan berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, asas humanisme menekankan pentingnya menghargai dan mengembangkan potensi individu secara utuh, baik dari segi fisik, intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Pendidikan humanistik berfokus pada pengembangan kepribadian yang seimbang dan bermoral. Yang ketiga ada asas keadilan. Pendidikan harus adil dan tidak diskriminatif, memastikan bahwa setiap peserta didik menerima perlakuan yang sama dan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya pendidikan. Asas ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak peserta didik. Yang keempat, asas kesinambungan. Pendidikan harus merupakan proses berkelanjutan yang tidak berhenti setelah seorang lulus dari institusi pendidikan formal. Konsep pendidikan sepanjang hayat menekankan pentingnya pembelajaran yang terus-menerus untuk adaptasi dalam dunia yang terus berubah. Yang kelima, asas keterlibatan aktif. Peserta didik harus terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi, tapi juga sebagai partisipan yang kritis dan kreatif. Pendekatan ini mendorong pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Yang materi selanjutnya adalah perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan adalah proses memproyeksikan dan mempersiapkan perubahan serta tantangan yang mungkin terjadi dalam masyarakat di masa yang akan datang. Ini mencakup analisis tren, perkembangan dalam berbagai bidang seperti teknologi, ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta pengembangan strategi untuk menghadapi perubahan tersebut dengan efektif. Perkembangannya antara lain yang pertama ada digitalisasi. Perkembangan teknologi informasi yang akan semakin pesat mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk pendidikan, pekerjaan, dan komunikasi. Digitalisasi menuntut kemampuan literasi digital yang tinggi serta adaptasi terhadap alat dan platform teknologi yang baru. Yang kedua ada globalisasi. Interaksi antar bangsa dan budaya akan semakin intensif menuntut kemampuan berbahasa asing, pengetahuan lintas budaya, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan yang multikultural. Pendidikan harus mempersiapkan individu untuk berkompetisi dan berkarya dalam skala global. Yang selanjutnya ada perubahan demografi. Pergeseran demografi seperti peningkatan populasi lanjut usia atau perubahan struktur keluarga akan mempengaruhi kebutuhan pendidikan dan layanan sosial.
Pendidikan harus menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan demografis yang beragam. Yang keempat, isu lingkungan. Tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan kelangkaan sumber daya alam akan menjadi perhatian utama. Pendidikan perlu mengintegrasikan kesadaran lingkungan dan solusi berkelanjutan dalam kurikulum untuk membentuk generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kelima ada ekonomi berbasis pengetahuan. Ekonomi masa depan akan semakin bergantung pada pengetahuan dan inovasi. Pendidikan harus berfokus pada pengembangan keterampilan, berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah untuk mempersiapkan individu yang berkontribusi dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Dan materi yang terakhir yaitu pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah semua kondisi, situasi, dan faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar, baik dalam maupun luar kelas. Ini termasuk interaksi sosial, sumber daya fisik, budaya, dan kebijakan yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Fungsi lingkungan pendidikan yaitu yang pertama ada sarana belajar, menyediakan sumber daya seperti buku, teknologi, fasilitas fisik, dan guru yang mendukung proses pembelajaran. Lingkungan yang kondusif membantu peserta didik dalam memahami materi dan mengembangkan keterampilan. Yang kedua, pembentukan karakter. Lingkungan pendidikan juga berperan dalam membentuk nilai, sikap, dan moral peserta didik melalui interaksi dengan guru dan teman-teman sebayanya. Peserta didik belajar tentang tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan nilai-nilai lainnya. Yang ketiga, peningkatan keterampilan. Memberikan pengalaman praktis yang membantu peserta didik mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis, misalnya melalui laboratorium, praktek kerja lapangan, dan proyek kolaboratif. Yang keempat, ada sosialisasi. Membantu peserta didik belajar cara berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Lingkungan pendidikan menyediakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan organisasi yang penting untuk pengembangan sosial dan emosional. Jenis-jenis lingkungan pendidikan itu ada dua. Yang pertama ada lingkungan formal, seperti sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan resmi lainnya yang memiliki kurikulum terstruktur dan diakui secara legal. Pendidikan formal menyediakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu lingkungan informal, seperti keluarga, komunitas, dan kelompok sosial yang memberikan pendidikan secara tidak terstruktur. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.